Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan menyimpan kekuatan militernya, terutama angkatan udara, untuk menyerang negara-negara NATO. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh NATO Defense College. Laporan singkat berjudul Militer Rusia setelah Ukraina turun tetapi tidak habis tersebut membahas kondisi pasukan militer Rusia di tengah perang Ukraina yang sedang berlangsung dan bagaimana hal itu dapat menyebabkan serangan lebih lanjut pada negara-negara NATO. Laporan itu menyatakan terlepas dari kerugian yang dihadapi Rusia dalam perang tersebut, Rusia belum memanfaatkan potensi militernya secara penuh dalam serangan terhadap Ukraina. Rusia hingga saat ini tidak memerintahkan mobilisasi umum. Ini akan mempertahankan kemampuan yang akan diperlukan dalam operasi melawan NATO. Kondisi ini dapat menjelaskan beberapa karakteristik dan kejutan perang Rusia melawan Ukraina. Salah satunya penggunaan kekuatan udara yang terbatas, penyebaran peralatan yang tua, penggunaan sistem senjata yang kurang tepat, atau serangan dunia maya. Dalam konteks ini, serangan terhadap negara anggota NATO tetap menjadi kemungkinan. Penampilan Angkatan Udara Rusia memang mengundang keheranan banyak pihak. Dengan kekuatan yang jauh lebih unggul, Rusia terbukti tidak mampu membangun superioritas udara. Bahkan beberapa jet tempur terbaik mereka menjadi korban perang. Banyak yang menyimpulkan bahwa situasi ini menggambarkan kenyataan bahwa kekuatan udara Rusia memang lemah. Tetapi laporan terbaru ini menyebut bahwa Rusia mungkin memang sengaja menyimpan kekuatan yang akan digunakan untuk melawan NATO. Laporan itu muncul di tengah perang yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Banyak pihak memperingatkan Putin mungkin tidak berhenti di Ukraina dan dia akhirnya bisa bergerak untuk menyerang negara NATO. Laporan NATO yang diterbitkan pada hari Rabu 27 Juli 2022 tersebut menggemakan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan tentang kinerja buruk pasukan Rusia di bulan-bulan pertama perang. Mengutip data dari Kementerian Pertahanan Ukraina, laporan itu mengatakan antara 24 Februari hingga 2 Juli Rusia kehilangan 35.870 personel militer. Selain itu, Rusia juga kehilangan sekitar 1.582 tank, 3.737 kendaraan lapis baja, 800 sistem artileri, 246 sistem peluncuran roket ganda, 217 pesawat, 186 helikopter, dan 15 kapal. Namun data itu berasal dari Kementerian Pertahanan Ukraina dan sulit untuk membuktikan kebenarannya. Terlepas dari laporan NATO Defense College, salah satu mantan penulis pidato Putin, Abbas Galyamov, baru-baru ini mengatakan bahwa militer Rusia jelas bingung dan mereka saat ini berimprovisasi. Menurutnya, Putin perlu mencapai sesuatu yang akan meyakinkan orang Rusia bahwa dia menang. Namun hingga saat ini dia tidak bisa mendapatkannya. Sementara Amerika Serikat tetap meyakini perang di Ukraina telah sangat melemahkan Rusia, meskipun Moskow bersikeras bahwa mereka tetap berkembang secara politik dan ekonomi. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan meningkatnya kekuatan NATO, kecaman global atas invasi Rusia, dan sanksi yang luar biasa semuanya terbukti membantah pernyataan Kremlin. Menurut Blinken, Kremlin mengatakan bahwa bisnis global belum benar-benar menarik diri dari Rusia, tetapi faktanya lebih dari 1.000 perusahaan asing telah menghentikan operasinya di Rusia. Mereka mewakili aset dan pendapatan yang setara dengan lebih dari sepertiga PDB negara tersebut. Moskow juga mengatakan Rusia menggantikan impor yang hilang dari Barat dengan impor dari Asia. Tetapi faktanya impor ke Rusia telah turun lebih dari 50% tahun ini. Blinken yakin meskipun Presiden Putin kemungkinan akan mengklaim bahwa perang ini sukses besar, dunia dapat melihat bahwa itu telah sangat melemahkan Rusia. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fatjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.